Radio Nesa, informasi edukasi dan prestasi. Halo rekan Unesa, jumpa lagi bersama saya Mufti Isror, tentunya dalam program Bincang Unesa Bisa. Renang menjadi salah satu cabang olahraga yang dilombakan sejak Olimpiade Athena tahun 1896. Bicara mengenai olahraga renang, hari ini saya sudah kedatangan dua narasumber dari unit kegiatan mahasiswa Renang Unesa. Sudah hadir di studio Mas Rudi dan Mas Akmal. Halo Mas Rudi, Mas Akmal. Halo. Apa kabar? Alhamdulillah. Sehat? Iya, sehat. Sehat, harus sehat ya. Iya. Di masa pandemi ini harus sehat, harus semangat, harus bahagia. Itu pesan dari Pak Rektor gitu ya. Oke, sebelumnya Mas Rudi dan Mas Akmal silahkan untuk menyapa rekan Unesa, berkenalan dulu supaya rekan Unesa bisa lebih akrab, lebih kenal dari Mas Rudi dan Mas Akmal. Silakan. Halo, saya Rudi, saya dari Pendidikan Kepelatihan Olahraga angkatan 2017. Saya di sini sebagai Ketua UKM Renang Unesa. Mas Akmal silakan. Oke, nama saya Akmal, jadi saya dari Kota Gresik, mahasiswa Pendidikan Kepelatihan Olahraga angkatan 2018 dan saya di sini menjabat sebagai Wakil Ketua UKM. Iya, jadi dua narasumber yang sudah hadir ini, Mas Rudi sebagai Ketua UKM Renang, Mas Akmal sebagai Wakil Ketua UKM Renang. Baik, langsung saja Mas Rudi, bisa diceritakan sejarah dari UKM Renang Unesa itu sendiri. Kalau sejarah UKM sendiri sudah lama berdiri sejak dosen renang saya sendiri itu Pak Bayu dulu pernah ikut UKM juga. Jadi ya udah lama. Tapi saya tahu di tahun 2015 kalau nggak salah itu pernah vakum. Jadi UKM renang pernah nggak ada. Terus anak-anak kepelatihan itu ada motivasi buat ada UKM renang lagi gitu. Jadi dia berusaha buat nunjukin kalau renang ini ada prestasinya. Jadi awal-awal lomba biaya sendiri. Harus sampai juara, akhirnya bisa dinaikin jadi UKM lagi. Sejak tahun 2015 ada lagi. 2015 ada lagi. Iya, ada lagi. Sempat vakum itu tadi Sempat ya. vakum. Untuk menjaga eksistensi dari UKM renang dari tahun ke tahun setelah vakum. Mungkin vakumnya berapa lama, Mas? Vakum ada setahun mungkin, Mas. Setahun. Iya. Vakum setahun kemudian berdiri lagi, maksudnya bangkit dari Iya, vakum bangkit lagi. 2015 sampai 2020 ini ya. Iya. Untuk menjaga eksistensi dari 5 tahun berjalan ini seperti apa dari UKM renang? Mas Akmal. Iya, silakan Mas Akmal. Yang pasti eksistensi itu tadi kita sama ini ya prestasi juga ya, latihan kita rutin, maksudnya nggak ada gitu kalau kita nggak UKM mesti UKM terus. Kadang kita sering hangout. Yang pasti kalau eksistensi bicara tentang olahraga ini ya, pastinya prestasi dan kita udah banyak sih yang prestasi. Gitu. Jadi untuk menjaga eksistensi selain ya pertemuan rutin di kolam renang, Iya. itu ada hangout bareng dan lain sebagainya, begitu ya. Kemudian kegiatan rutin yang dilaksanakan di UKM renang ini mungkin latihan rutin di kolam renang ataupun di luar kolam renang Unesa dan lain sebagainya bisa diceritakan. Kalau yang jadwal yang tetapnya Senin sama Rabu itu malam habis maghrib sampai jam 8 di kolam Unesa. Kalau tambahannya mungkin ada latihan bersama sama UKM renang univ lain atau lomba atau bikin lomba buat anak kecil-kecil di Surabaya gitu. Jadi buat pengalaman juga, ngelatih juga gitu. Ada tambahan Mas Akmal, silakan. Oke, jadi kita sebenarnya mungkin ketua menggambarkan besarnya. Jadi kita itu ada kegiatan rutin yang namanya ini. Jadi terakhir ini kita kerjasama dengan Sekolah Ciputra. Jadi nanti siswa dari Ciputra ketika ada materi tentang renang, nah itu pengajarnya atau pelatihnya itu diambil dari UKM renang ini gitu. Itu kegiatan rutin ya, berhubung kita corona akhirnya nggak jadi gitu, nggak ada lagi nunggu habis corona. Doakan aja cepat selesai ya. Amin. Jadi selain berkegiatan di selingkup Unesa, juga berkegiatan di luar Unesa juga ya, seperti kerjasama dengan Ciputra itu tadi. Iya, benar. Oke, untuk kegiatan UKM-nya berarti dilakukan di malam hari ya, Mas? Iya, malam hari. Habis maghrib sampai pukul jam 8. Jadi rekan Unesa jangan khawatir untuk kalian yang ingin bergabung ya, tidak mungkin mengganggu perkuliahan karena Unesa nggak ada jam malam perkuliahannya ya, nggak mungkin malam cuma ngerjakan tugas dan lain sebagainya. Ngopi-ngopi ya, daripada ngopi lebih baik ikut UKM renang, bisa bugar, bisa sehat ya begitu. Oke, kemudian untuk fasilitas yang dimiliki UKM renang sendiri, selain kita sudah punya
kolam renang yang cukup representatif di Unesa ini ya. Iya. Di depan sebelah gerbang itu, sebelah kanan gerbang kan sudah masuk, sudah terlihat kolam renang Unesa ya. Selain itu ada fasilitas-fasilitas lain yang dimiliki UKM renang, Mas? Ada banyak. Kalau untuk latihan ada pelampung, ada pool boy, ada paddle. Terus untuk teman-teman yang selam bisa ada fin, ada monofin, ada bifin. Monofin itu apa? Monofin itu yang apa ya? Kaki kata yang Kaki kata. Ya, kaki kata yang jadi satu. Kan kayak seperti duyung itu loh, Mas. Oh, seperti mermaid kalau, gitu ya. Ya, kalau bifin itu sendiri-sendiri. Nah, gitu. Jadi selain renang juga ada selamnya juga. Iya, ada polo air juga. Polo air juga. Teman-teman kita ada yang dari atlet selam, ada yang renang, ada yang polo air juga. Jadi satu kesatuan, jadi ada polo, ada selam, itu di UKM renang Ya, jadi satu. Jadi selain belajar renang juga ada belajar selam juga, ya, dan polo air juga. polo air juga. Jadi banyak sekali rekan Unesa yang bisa kalian pelajari di UKM renang ini. Bukan hanya mengenai renang-renang saja ya, gaya-gaya yang ada di renang dan lain sebagainya, teknik-teknik renang, tapi juga selam dan polo air. Ya, benar. Tapi untuk selam dan polo air itu fasilitasnya juga sudah ada di UKM renang? Ada bola polo banyak. Untuk selamnya juga ada finnya tadi. Ya meskipun ada gantian sih, Mas. Tapi ya bisa lah buat latihan. Jadi istilahnya untuk fasilitas sudah memadai. Ya. Tinggal memaksimalkan sumber daya manusianya aja Nah, gitu ya. itu. Baik. Kemudian dari pelatih atau mentor, mungkin dari UKM renang mendatangkan pelatih kah dari luar ataukah dari pembina, dosen dan lain sebagainya? Kalau pelatih kadang ada alumni atau kita sendiri yang dari kepelatihan renang juga ikut ngajar, tapi tetap diawasi sama pembina. Jadi kan lebih kan kalau ada pelatih kan kadang sungkan gitu. Betul. Saya bukan renang kok ikut renang gitu. Kalau sama mahasiswa sendiri kan enak, lebih santai gitu, Mas. Lebih bersahabat juga ya. Ya, Mungkin lebih bersahabat. mahasiswa baru yang masih ya istilahnya masih takut-takut dan lain sebagainya, kalau sesama mahasiswa kan lebih nyaman, lebih enak gitu ya. Kemudian Mas Akmal ada tambahan, silakan. Jadi kita itu sebenarnya juga lebih memaksimalkan, jurusan kita kan pendidikan kepelatihan olahraga, dan di kuliah tersebut itu ada mata kuliah kepelatihan cabang olahraga renang gitu. Jadi sekalian dengan ikut UKM renang ini, kita juga mengimplementasikan ilmu yang kita dapat di perkuliahan ke anak UKM renang itu sendiri untuk persiapan ketika kita sudah lulus tentang ngelatih di mana. Jadi banyak sih orang yang di kepelatihan yang ambil kepelatihan renang ya, ikut ngelatih di sana itu ada gitu, banyak juga. Jadi ada matkulnya juga di VIU untuk kepelatihan renang ini. Iya. Seperti penjurusan gitu, Mas. Jadi milih satu olahraga. Iya. Kebetulan saya kepelatihan renang juga. Kepelatihan renang akhirnya UKM renang dan diamanai menjadi ketua UKM ini. Iya. Ya, benar. Oke, kemudian mungkin di masa normal kegiatan-kegiatan yang dilakukan di kolam renang ataupun kegiatan UKM itu sangat banyak dan lain sebagainya. Nah, berhubung ini sudah masa pandemi, kira-kira seperti apa ini dari teman-teman UKM renang mensiasati untuk tetap berkegiatan walaupun mungkin kegiatan di kolam tidak bisa dilakukan saat ini? Oke, biar saya yang menjawab. Jadi yang namanya renang itu kan, yang pertama kalau kita ingin renang harus ada kolam nih ya. Betul. Nah, sedangkan di masa-masa pandemi kayak gini tuh susah cari kolam yang buka, terutama kebanyakan dari anggota kita itu nggak punya kolam pribadi gitu kan, karena kan bukan sultan ya. Jadi kita susah mau ngasih kegiatan. Tapi kadang teman-teman dari atlet sendiri yang sudah ikut daerah atau jatim itu tetap memaksimalkan skillnya dengan latihan. Cuman ya di lingkup atlet-atlet, istilahnya kalau daerah ya daerah, Gresik ya Gresik. Jadi ikut pelatih sana gitu latihannya. Cuman ya kadang kita ini istilahnya renang kan nggak bisa, jadi kita bagikan yang namanya body weight training itu. Jadi kita kayak oke, untuk memperkuat otot lengan ya, umumnya pandangan awamnya oke kita pakai push up. Jadi kita kasih latihan meskipun itu bukan renang gitu. Yang penting kita bisa memaksimalkan atau memberikan kebugaran kepada tubuh kita, seperti itu. Mas Rudi ada tambahan? Kalau kebetulan saya juga ikut klub. Jadi kalau masa pandemi kemarin sulit juga. Ya
solusinya ya cuma Zoom, terus apa latihan dryland gitu. Nah, akhir-akhir ini udah banyak kolam yang buka, jadi bisa latihan lagi. Jadi selama pandemi tetap berkegiatan namun tidak di kolam begitu ya. Gitu. Mungkin kegiatan sendiri-sendiri ikut dryland gitu, ya, workout. Gitu sih. Jadi rekan Unesa jangan khawatir untuk kalian semuanya yang ingin bergabung di UKM Renang Unesa di masa pandemi ini tetap ada kegiatan. Nah, berhubung sekarang sudah berangsur-angsur agak membaik, agak tapi belum ya. Jadi mungkin nanti kedepannya banyak treatment banyak kegiatan yang akan bisa kalian lakukan di UKM Renang Unesa. Nanti kita akan masih berbincang-bincang jauh seputar UKM Renang bersama Mas Rudi dan Mas Akmal. Jangan kemana-mana, tetap di Bincang Unesa Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Imam Marsuti, MSc selaku pembina UKM Renang Unesa, mengucapkan selamat datang, selamat diterimanya saudara-saudara sebagai mahasiswa Universitas Negeri Surabaya angkatan 2020. Selamat berjuang, sukses. Wassalamualaikum. Radio Unesa Informasi Edukasi dan Prestasi. Masih bersama saya Mufti Isror, tentunya dalam program Bincang Unesa Bisa. Baik, sampai saat ini Mas Rudi, kira-kira berapa anggota dari UKM Renang Unesa ini? Kalau total banyak malah ya. 200 lebih kayaknya. 200 lebih. Kalau dari semua angkatan loh. Betul. Tapi emang dari setiap angkatan paling banyak kan angkatan baru, mahasiswa baru. Ya. Gitu. Terus ya apalagi semester ganjil ini kalau masuk biasa bisa rame banget kolam. Ada sekali datang itu pernah berapa ya? 70 anak-anak pernah. Jadi kolam Unesa itu yang 50 meter itu full dibagi 3 bagian. Berarti umpama datang banyak ya Mas? Iya. Itu semuanya masuk ke air? Iya masuk ke air. Jadi ya semuanya masuk, semuanya berlatih bersama-sama gitu? Iya. Terus kami dari kepengurusan juga bagi anak buat ngelatihnya gitu. Yang cewek sama yang cewek, yang cowok sama yang cowok gitu. Yang atlet di tengah, yang di kolam dalam. Begitu. Oke. Kemudian untuk anggota yang cewek maupun cowok itu untuk treatment latihannya apakah sama atau berbeda? Seperti apa? Kalau atlet sama ya, kita cuma kasih program latihan, dia udah tahu, dia tinggal jalan gitu. Kalau yang baru-baru yang pertama kita tanya dulunya pernah ikut renang apa enggak. Kalau belum ya ada kelas sendiri gitu. Ada kelompok sendiri kayak belum bisa kayak ini atau udah bisa kayak ini baru di kelompok ini gitu. Nah, itu tadi sudah bisa kayak ini atau kayak ini. Nah, kalau yang belum bisa apa-apa, maksudnya belum cuma cinta, maksudnya cinta dengan olahraga renang tapi belum menguasai mengenai teknik-teknik dan lain sebagainya. Itu seperti apa treatment dari teman-teman UKM renang? Oke, saya jawab karena saya yang biasa ngelatih di bagian ini gitu. Iya, siap. Oke, jadi kita itu yang pasti ini ya ikut apa yang diajarkan di kuliah, apa juga yang ada di buku, pokok panduan-panduan yang sudah terbukti dan itu valid gitu. Nah, kita biasanya awal mulai dari pernafasan gitu. Karena kan ada orang yang baru kena air itu udah, maksudnya dia nggak mau nggak mau di dalam air gitu. Jadi kita biasanya tiup-tiup, dia suruh naik, suruh turun lagi, suruh naik. Ya namanya hypoxic gitu. Dia nggak mau kena air. Jadi kita belajar mengenalkan air terlebih dahulu. Setelah itu kita belajar meluncur dan teknik-teknik yang lain gitu sih. Tapi lebih sebenarnya kalau UKM itu lebih fun ketika
kita dari pengurus itu ngajarin anak-anak yang baru datang gitu karena lucu gitu kan. Ya. Suruh ke air gitu. Ntar suruh ke kolam yang 50 meter ya, yang dalam itu 2 meteran lah, nggak sampai sih itu. Itu kadang ya renang ya, suruh renang belum tiba-tiba ntar miring. Akhirnya ke kolam dangkal gitu kan. Iya. Seneng ya kalau ada orang baru. Jadi kita berharap kalian datang, oke? Maksudnya kalau udah pandemi gitu. Iya, pandemi sudah selesai, sudah berakhir. Nah, kita beraktivitas normal kembali, Iya. bisa mencoba renang-renang di kolam renang UNESA. Iya. Mungkin bisa bercerita pengalaman juga, Mas. Kira-kira saat maba masuk, saat anggota-anggota UKM baru masuk, mungkin pengalaman-pengalaman yang sudah pernah dialami Mas Rudi maupun Mas Akmal ketika melatih, kesulitannya seperti apa? Kalau yang awal-awal, kalau yang maba-maba yang belum bisa gitu, sering sebelum renang itu tanya-tanya, Mas, aku boleh apa enggak pakai pakaian ini gitu kan, bingung. Aku nggak bisa renang, Mas, apa boleh ikut gitu? Ya boleh, kita nggak harus punya basic renang, jadi semua anak bisa ikut UKM renang. Meskipun memang banyak yang dari Fakultas Ilmu Olahraga, tapi nggak menutup kemungkinan untuk yang lain gitu. Ada juga atlet kita dari teknik, itu atlet renang juga. Kalau yang lucunya gini, kan kalau di renang sama di darat kan nafasnya beda. Kalau kita nafas di darat kan pakai hidung. Ya. Nah kalau di renang ini ambil nafasnya pakai mulut, di dalam lewat hidung. Jadi kan beda gitu Mas. Jadi banyak orang yang, Mas aku minum Mas kalau di dalam air gitu, nggak mau aku gitu kan. Terus ada yang bilang kaporitnya keras gitu kan. Itu sih yang lucu-lucu Mas. Mungkin dari Kemal. Oke, pengalaman awal nggak ini ya, bukan saya menceritakan pas jadi anggota dulu aja. Ya. Jadi waktu jadi anggota itu sebenarnya sebelum saya masuk kuliah itu saya nggak bisa renang sama sekali, nol ya. Ini tujuan saya ikut UKM renang itu biar bisa renang sebenarnya kan. Terus akhirnya berkat UKM renang juga saya bisa renang. Akhirnya lama-lama ketagihan gitu kan ya. Jadi ketagihan terus akhirnya ada inisiatif untuk jadi pengurus meskipun saya basicnya bukan dari renang gitu. Saya anak basket gitu. Anak basket. Anak basket, cuman ikut renang ya biar bisa renang, biar lulus gitu kan. Kalau renang nggak lulus kan ntar nggak bisa wisuda dong. Iya, siap. Iya. Jadi Mas Akmal ini dulunya basic olahraganya basket. Iya betul, basket. Saat bergabung menjadi bagian dari UKM renang atau anggota dari UKM renang ini belum bisa berenang. Sama sekali belum bisa berenang. Ada kalau sebelum kuliah itu renang dari SMP sampai SMA itu nggak sampai 10 kali ada. Dan itu cuma kum-kum biasanya. Nggak renang, cuma seneng-seneng gitu. Jadi nggak main sama air sekali. gitu ya, main air gitu. Nggak bisa sama sekali renang. Jadi berkat UKM renang ini Mas Akmal bisa bisa renang, Iya, bisa betul, renang dan betul. diamanai juga menjadi wakil ketua Iya. UKM. Nah, mungkin dari awal-awal dulu saat bergabung di UKM renang, kesulitan saat belajar berenang. Mungkin Mas Akmal tadi sudah mengatakan saya belajar dari nol dan bisa renang juga berkat UKM renang. Nah, bisa diceritakan berbagi pengalaman kepada rekan UNESA biar tambah motivasinya untuk bisa berproses, bisa bergabung di UKM renang. Gini sih ya, selain selain renang itu untuk mata kuliah saya ya digunakan untuk kelulusan, renang juga sunnah, betul kan ya? Betul. Dalam Islam sunnah. Iya, jadi saya juga berpegangan pada itu. Ketika renang sih kesulitan, yang pasti jangan takut air karena kebanyakan dari kita tuh nggak mau minum air gitu kan. Kalau kamu nggak mau gagal ya kamu nggak akan bisa renang gitu kan. Jadi ya konsekuensi pertama kalau ikut renang itu ya minum kaporit memang. Maksudnya itu bukan minum secara sengaja tapi Iya. kan Keminum gitu ya. gitu Keminum. kan ya, keminum. Jadi itu aja sih, kalau lain mungkin yang susah sebenarnya motorik biasanya nih. Kan ada orang yang kayak emang gini terus dia nggak bisa tegak dan sebagainya. Nah, itu yang susah, agak susah itunya. Tapi menurut saya tantangan orang baru nih ya yang nggak bisa renang sama sekali cuma ya kaporit itu aja sih. Terperi gitu. Jadi kalau emang baru pertama ikut, saya sarankan pakai, kalau celana oke lah, kita pakai celana apa aja, pakai celana boxer atau apa. Cuman yang paling penting itu yang namanya keselamatan ya gitu. Jadi kaporit itu kan kadang perih gitu. Nah, kacamata gitu harus kalau menurut saya. Jadi celana renang meskipun mahal 3 juta tapi kalau nggak pakai kacamata juga nggak bisa maksimal gitu. Itu aja sih yang kesulitan, paling sulit sih
kaporit menurut saya. Jadi kita harus berteman dengan kaporit. Terbiasa Harus juga. terbiasa. Setelah itu juga kalau memang udah bisa ya kamu Mm-mm. nggak bakal minum kaporit lagi gitu. Malah renangmu bisa hebat. Kali aja kamu ada lomba terus berprestasi kan ya, ada sertifikat masuk si pena gitu kan. Bisa nambah-nambah juga gitu, nambah temen. Dan selain di ini juga nggak cuman renang sih, saya juga organisasi. Dari segi organisasinya juga bagus gitu kan. Jadi ya jangan kalian berpikir renang itu cuman renang gitu aja, kita juga ada polo, ada selam, pokoknya ikut, seneng deh pokoknya. Ini olahraga yang banyak games olahraga yang capek tapi nggak berkeringat. Basah Basah. tapi nggak berkeringat karena kamu di air. Oke, ngomong-ngomong yang sudah disinggung oleh Mas Akmal tadi mengenai belajar organisasi juga di UKM Renang. Nah, mungkin struktur organisasi di UKM Renang ini seperti apa? Selain ketua wakil, mungkin ada apa aja yang ada di UKM Renang ini? Jadi kita dulu itu kepengurusannya masih namanya itu masih si. Jadi ada si ini si ini. Nah, di kepengurusan tahun ini kita niatnya mau dirombak lagi biar jadi departemen gitu kan. Departemen. Tapi sama sih kayak organisasi AMJ gitu, ada departemen yang, tapi kita lebih ke lingkupnya lebih kecil ya. Jadi departemen hubungan masyarakat gitu, terus departemen ini Kominfo gitu. Ya sama sih, sama aja kayak HMJ biasa gitu. Cuman kita lingkupnya lebih kecil karena sebenarnya lebih luas. HMJ sama kita kan lebih luas, kita kan lingkupnya kan UNESA. Cuman secara organisasi kita bukan lebih kecil sih, lebih lebih detail, lebih itu lagi gitu. Silakan. Jadi kalau di kepengurusan ya cuma itu aja. Cuma kalau kita ada suatu kegiatan kita bisa bikin lebih luas lagi, kayak kalau perlombaan kan ada si acara, si Betul. untuk hadiah, untuk sistem acaranya gimana gitu. Jadi kita nggak melulu kepengurusan, kita juga oprek buat panitia gitu juga, buat pengalaman perlombaan juga gitu. Di tahun-tahun sebelumnya sudah pernah mengadakan suatu kegiatan yang diselenggarakan UKM Renang sendiri? Kalau tingkat univnya belum, tapi kalau tingkat se-Surabaya, tingkat SD gitu udah. Sudah. Jadi mungkin bisa diceritakan Mas, lomba apa Kalau lomba kemarin itu yang tiap tahun ada itu Singapura National Academy. Oh iya, Singapura. Di Sidoarjo. Jadi kita jadi panitia, kita juga bikin acara lombanya gimana, diikutin dari sekolah swasta di Surabaya. Se-Surabaya. Ada juga kalau yang untuk anak usia dini juga ada. Namanya itu fun swimming. Jadi nggak melulu teknik, ya anak-anak les-lesan privat gitu Mas. Jadi lucu-lucu gitu, lombanya cuma kayak bebas, kayak dada, cuma 25 meter gitu kan, yang seru orang tuanya, bukan anaknya juga. Jadi kita bikin biar nggak melulu atlet gitu, kan seru juga buat anak-anak. Biasanya dilaksanakan bulan apa Mas? Mungkin di tahun 2019 ya sudah. Iya. Kalau tahun kemarin Februari malah ya, Februari. Sidoarjo. Kalau yang fun ini kemarin Maret kalau nggak salah di G-Walk Citraland. Tahun 2019. Iya. Tahun 2020 ini? Nah itu kehambat pandemi ini. Nah, jadi awalnya udah bikin planning buat lomba-lomba juga banyak gitu. Di Roka ini belakangnya National Hospital juga tiap tahun ada, kita juga ikut kontribusi gitu. Berarti karena pandemi ini untuk kegiatan-kegiatannya dipending dulu ya Mas? Iya, dipending dulu. Dipending dulu, jadi disimpan tahun depan. Nah, untuk tahun depan gitu. Baik rekan UNESA, mungkin masih banyak yang ingin kita obrolkan bersama Mas Akmal dan Mas Rudi, tentunya mengenai UKM Renang UNESA. Jangan kemana-mana, tetap di Bincang UNESA Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Imam Marsuti, MSc selaku pembina UKM Renang UNESA, mengucapkan selamat datang, selamat diterimanya saudara-saudara sebagai mahasiswa Universitas Negeri Surabaya angkatan 2020. Selamat berjuang, sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Radio Unesa, informasi edukasi dan prestasi. Masih dalam program Bincang Unesa Bisa. Oke rekan Unesa, jangan lupa untuk senantiasa like, comment, subscribe channel Radio Unesa, follow Instagram @radiounesa, dan kunjungi fanpage kami di Facebook ya, untuk mengetahui informasi-informasi mengenai kampus Unesa dan informasi seputar edukasi. Baik, kita ngobrol lagi bersama Mas Rudi dan Mas Akmal. Tadi kita sudah cerita-cerita seputar kegiatan yang pernah diselenggarakan dari UKM Renang Unesa ini. Nah, sekarang bisa diceritakan juga kegiatan-kegiatan atau kompetisi-kompetisi yang pernah diikuti teman-teman dari UKM Renang Unesa ini. Silakan. Kalau yang terbaru kemarin yang paling besar yang untuk UKM ya, yang nasional ada Kramsi atau kejuaraan renang antar mahasiswa seluruh Indonesia. Kemarin bertepatan di Unhas Makassar. Yeah. Itu dapat 1 emas sama 2 perunggu kalau nggak salah. Yang kenceng kalau ngomong Mas. Oh iya, sama kemarin kita juga ada anak-anak yang ikut. Lo kencengin pas lagi prestasi tadi. Oh, kencengin. Oke. Ada lagi yang internasional. Biar mereka itu kedengeran gitu loh. Ada lagi yang internasional yaitu Yang tadi dulu. yang internasional lah. Kramsi, Kramsi dapat emas ya. Untuk memotivasi rekan Unesa juga. Kramsi dapat emas gitu loh. Ya. Biar semangat juga. Kemarin ada juga SEA Games, ada juga Asian Games. Mbak, kalau mungkin ada yang tahu Mbak Dea Salsabila, ada Nurul Fajar juga. Terus kemarin apa yang tingkat ada Pomnas juga, tingkat yang se-univ yang nasional di Jakarta itu ikut juga. Dapat apa ya? Estafet dapat perak kalau nggak salah. Yang cowok sama yang cewek. Itu atlet-atletnya dari UKM Renang semua. Iya, dari UKM Renang. Kalau kita sendiri, kebetulan saya atlet cuma nggak nasional. Kalau pengalaman ya di Jawa Timur. Kalau Akmal ini baru bisa berenang. Pernah ikut lomba ini dia. Coba. Bisa diceritakan Mas Akmal. Jadi berkembang di UKM Renang mungkin sudah mendapatkan penghargaan atau mengikuti ajang-ajang lomba. Kalau penghargaan sih nggak ada ya. Karena renang itu susah Mas. Dalam arti kalau istilahnya aku nih ya yang baru renang gitu, bisa renang anggap aja latihanku setahun lah gitu. Terus aku vakum selama kurang lebih 2 minggu. Renang lagi pasti gimana ya? Udah berkurang gitu. Maksudnya dari pandangan awamnya itu kemampuan kita menurun gitu. Terus renang kan juga main limit nih ya. Jadi gimana caranya itu biasanya oke, aku renang ini harus 20 detik, ini harus 30 detik. Nah kalau tujuan dari saya sendiri sih kalau prestasi nggak ada. Dalam arti kalau ingin mengikuti renang gitu, karena saya sadar diri saya bukan orang renang, dan ketika saya mengikuti, kecuali kalau memang ini ya yang tingkat-tingkat univ atau daerah gitu, saya baru ada inisiatif untuk berprestasi. Yang kemarin itu lomba pertama di Malang gitu. Ya, Universitas Macung, Macung Malang. Jadi di situ saya menduduki peringkatnya nomor 2 sih, tapi dari bawah. Pengalaman tapi pengalaman kan bukan orang renang gitu kan ya. Jadi nggak masalah. Yang penting ada pengalaman. Jadi enaknya kalau di UKM Renang Unesa nih Mas ya. Kita itu yang diikutin lomba itu nggak melulu yang atlet gitu, yang udah juara gitu. Jadi kita yang bukan dari atlet itu juga menerima kesempatan gitu. Jadi kamu bisa gitu lomba meskipun kamu bukan atlet. Nah enaknya di UKM Renang itu gitu, nggak hanya yang berprestasi, tapi semua orang itu bakal bisa mengikutin lomba itu. Tapi kalau kebanyakan biasanya kita mainnya kadang seleksi gitu, kadang oke, kamu masih baru jadi ikut yang event yang habis ini ya gitu, atau ikut yang di sini ya. Jadi kita nggak menutup kemungkinan untuk kamu baru terus kamu nggak ikut lomba, nggak. Semua bakal merasakan dari UKM Renang segitu. Jadi istilahnya walaupun pemula itu bisa merasakan atmosfer saat bertanding juga gitu ya. Iya. Ada yang lucu itu anak FBS ya. Enggak sih Nesti. Iya, anak tari iya, itu. tari. Aduh, aku sebut nama lagi. Jadi dia itu lucu, lucunya itu ketika latihan dia sebenarnya bagus, dari stroke-nya juga bagus, dari gerakannya bagus. Waktu itu lomba pertama kali dia langsung menari di kolam. Jadi gimana ya, nervous gitu. Jadi dia tuh kayak seakan-akan kayak kenceng banget tapi nggak nyampe gitu.
Jadi cuma apluk-apluk. Jadi kita ada pengalaman seru juga sih. Sorry ya tadi sebut nama, bukan maksud ngeledek. Maksudnya ini promosi UKM renang lah, biar kalian itu nggak ada pandangan bahwa UKM renangnya nggak jago, ntar nggak bakal ikut lomba dan sebagainya. Tenang, kita itu fair, adil dan makmur gitu. Ya. Sesuai Pancasila gitu kan ya. Siap. Mas Rudi mungkin bisa diceritakan juga pengalaman-pengalaman menarik saat berkompetisi. Tadi kan Mas Akmal sudah cerita, walaupun menjadi istilahnya pemula tapi sudah mengikuti ajang perlombaan. Nah mungkin salah satu perlombaan yang buat Mas Rudi berkesan juga bisa diceritakan. Yang berkesan itu mungkin kemarin waktu seleksi untuk Pomnas, saya kan juga ikut. Ya meskipun nggak lolos sih, cuma seru gitu Mas. Jadi se-Surabaya kita bersaing buat untuk seleksi ke Jakarta gitu. Yang lucu apa ya? Saya kan disuruh pembina saya untuk ngubungin anak-anak atlet gitu. Nah saya lupa ngubungin yang alumni. Jadi alumni loh, kok aku nggak diundang gitu. Gitu. Padahal ya bukan bermaksud ngeledek, tapi banyak yang dari angkatan baru yang lebih lebih atletnya lebih sering untuk latihan gitu loh, kan lebih berpeluang gitu juga gitu. Begitu. Jadi pengalaman yang menarik dari Mas Rudi itu saat Pomda itu tadi ya. Silakan Mas Akmal. Jadi itu tadi kita sudah membahas dua tipe dari lomba ini ya. Yang pertama, ya mohon maaf kalau memang di jalur prestasi yang dalam arti prestasinya seperti itu tadi Pomda, Pomnas. Nah ini baru kita cari yang memang benar-benar atlet dan dia itu aktif, karena iya ini kan udah nama membawa universitas ya, terus bergengsi juga satu Indonesia biasanya kalau Pomnas itu. Jadi kita lebih memilih yang performancenya lebih bagus. Tapi kalau lomba yang kayak di Malang itu kan tingkat univ, bener univnya itu nasional. Tapi dalam arti lombanya itu kan ada yang memang ini lomba ini harus penting, ini harus menang. Ini lomba santai, kalau menang ya kalau bisa dapat medali yang banyak biar dapat uang gitu kan. Nah, kita biasanya ngambil nanti beberapa atlet yang profesional ditaruh sini beberapa, terus sama pemula. Jadi pemula itu biar dikasih kesempatan. Tapi beda kalau yang itu tadi kayak Pomnas, kita memang memilih yang ini, yang udah bener-bener performance-nya baik dan berpengalaman gitu. Soalnya ya membawa nama Univ juga. Kalaupun berhasil lolos kan bisa mengharumkan nama Univ gitu. juga begitu ya. Mengangkat nama baik UNESA. Baik. Nah, selama bergabung di UKM Renang UNESA ini, Mas Akmal bergabung sejak tahun 2000? Oh, Mas Rudi. Jadi nggak fokus ya. Mas Rudi? Saya tahun 2017. 2017. Maba langsung ikut ya. Mas Akmal? Sama sih, 2018 langsung maba langsung ikut. Iya. Nah, ini sebentar lagi 2020 teman-teman dari maba juga ikut ya untuk UKM renang ini. Baik, selama Mas Akmal ini mungkin sudah 3 tahun ya. Mas Rudi. Mas Akmal sudah 2 tahun. Nah, mungkin pengalaman suka duka ketika berkecimpung di UKM renang ini bisa dibagikan ke rekan UNESA. Sukanya, saya awal itu kan ya memang dari dulu ikut renang, jadi langsung suka aja, jadi seru di UKM renang. Awalnya saya juga bingung loh, ternyata ada polo, ada selam juga gitu. Jadi awalnya saya nggak bisa polo jadi bisa polo, awalnya nggak tahu selam jadi bisa selam gitu. Untuk cutting-cuttingnya atau alumninya juga seru. Kadang habis renang gitu kita kumpul dulu di mana, ngobrol sama nongkrong gitu, biar tambah deket sama teman-teman gitu. Serunya gitu. Atau dari Kemal? Dukanya mungkin kan belum diceritain. Oh iya, dukanya. Bahagia terus mungkin. Emang ada duka di UKM renang Mal? Enggak ada. Seru terus ya? Seru. Jadi dukanya nggak ada ya? Nggak ada. Luar biasa banget ya, nggak ada dukanya. Iya. Oke, Mas Akmal mungkin pengalaman suka. Suka yang pasti ya suka aja sih. Dulu kan ya ikut UKM renang kan biar bisa renang, biar bisa lulus mata kuliah. Nah setelah ikut UKM renang terbukti bahwa saya senang karena apa? Karena selama 3 periode ini saya di UKM renang terus. Jadi mulai jadi anggota, jadi pengurus, sampai jadi wakil. Karena gimana ya, jangan ini nih maba-maba yang mau masuk nih, jangan berpikiran bahwa kalian itu kalau mau masuk hanya renang aja gitu. Karena kita banyak gitu, selain kita renang,
Ya seperti tadi kita juga kalau memang kamu berpotensi untuk jadi pelatih, kita memberi wadah gitu. Jadi kamu bisa cari uang di sini tanpa harus jadi orang olahraga, tanpa harus jadi mahasiswa olahraga. Setidaknya kalau kamu skillmu renang bagus, kita yang dari kepelatihan itu bakal memandu ini istilahnya, ya ngerekrut gitu. Siapa yang memang berpotensi, oke kita ajak ngelatih gitu. Siapa tahu kan nanti biasanya ada private gitu kan, private class gitu, bukan kelas sih itu, kolam gitu, maksudnya private sama orang anak kecil gitu. Itu kan bisa dapat fee meskipun nggak terlalu banyak. Siapa tahu kan bisa membantu kehidupan sehari-hari. Nah itu bisa jadi pelatih itu tadi juga. Pokoknya nggak cuma renang deh ya, termasuk. Tapi kalau polo itu kita apa ya? Polo air sama selam itu, kalau selam kita nggak sih, renang aja belum becus apalagi selam kan. Ya, Biasanya kalau polo itu bukan tujuan ke ini, ke kompetisi prestasi ya. enggak, cuman main-main aja. Karena kan polo kayak sama kayak bola biasa, sama kayak handball, cuman kita di air Di gitu. air. Seru-seruan gitu. Saat mungkin penat ya kita main polo dan lain sebagainya. Istilahnya cuman game gitu ya. Iya, betul. Baik. Kemudian Mas Rudi dan Mas Akmal ini aktif di UKM. Nah, sedangkan tugas utama seorang mahasiswa adalah berkuliah. Nah, mungkin ada tips-tips atau pengalaman-pengalaman bagaimana memanajemen waktu antara kegiatan di UKM dan kegiatan perkuliahan agar kedua kegiatan ini bisa berjalan beriringan, seimbang dan tidak berat sebelah begitu. Kalau dari saya kebetulan saya kan juga kuliah di renang, jadi sinkron gitu loh. Jadi ya sama di kuliah sama saya terapin di UKM juga. Tapi kalau cerita dari teman-teman yang bukan anak olahraga juga bisa gitu kan. UKM kita malam, apalagi kolam kita dipakai sendiri. Kalau sore kan dipakai umum. Jadi kita bikin malam biar bisa dipakai sendiri. Enaknya gitu. Dan malam kadang ya fleksibel sih. Jadi tugas kan bisa dikerjain besok atau habis UKM. Itu sih nyantai gitu. Jadi selama 3 tahun mungkin berkecimpung di UKM renang ini tidak terganggu ya perkuliahan. Kalau saya tidak, soalnya sama renang-renangnya juga. Jadi aman. Ya. Mas Akmal? Kalau dari saya itu nggak mengganggu sih sebenarnya. Jadi kita kan kenapa kok UKM renang itu dilaksanakan 2 kali, Senin sama Rabu, itu biar kita memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang ikut itu kalau bisa Senin dia datang Senin aja, kalau bisa Rabu ya datang Rabu aja gitu. Jadi menurut saya nggak ada gangguan sih, apalagi kita kan mulainya nggak terlalu malam, habis maghrib gitu ya, terus sampai jam 8. Nah untuk kalian yang takut renang malam jangan takut rematik, tenang aja, aman, pasti aman. Surabaya kan nggak sedingin ini kan Malang gitu, jadi masih tetap bisa jalan. Dan secara ilmu olahraga ya nggak ada masalah sih, renang jam segitu nggak ada. Kalau kecuali renangnya jam 9 sampai jam 11 gitu, itu masalah itu baru. Jadi secara waktu aman gitu. Jadi walaupun kegiatannya di malam hari itu aman ya, sudah disesuaikan memang. Aman. Dulu sempat kita ini jadi memberikan kesempatan kepada anggota UKM itu kalian maunya dirombak atau tetap gitu kan. Jadi ada Senin sama Rabu itu barangkali kan kita ini kan termasuk mengayomi anggota ini kan. Jadi kita memberikan kesempatan mereka untuk berpendapat. Jika kalian pengen sore ya kita nanti adakan sore, jika kita pengen malam. Ternyata setelah di voting kebanyakan kalau yang sore itu nggak bisa. Jadi akhirnya kita terus malam itu, jadi jam 6 sampai jam 8 gitu. Udah itu sih. Oke, baik. Kemudian di masa pandemi ini bisa kita ketahui bahwa PKKMB pun online, semuanya serba online. Nah, tahun-tahun sebelumnya pasti ada Expo UKM setiap PKKMB. Nah, di tahun ini mungkin dari UKM renang sendiri bagaimana untuk open recruitment, Mas? Untuk merekrut para anggota baru, para mahasiswa baru yang ingin berproses bersama-sama di UKM renang. Kalau perekrutan kami kerja sama panitia PKKMB. Jadi kita share video buat promosi sama Google Form buat formulir. Ya nanti kita kelompokkan di grup WA, nanti kita infokan. Kalau kita bisa dapat kolam ya kita latihan di mana gitu. Untuk Instagram mungkin yang bisa
digali informasinya, mungkin rekan Unesa yang di rumah dengan perbincangan kita sedikit terbantu mungkin mengenai UKM renang itu seperti apa. Nah, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terwakili. Rekan Unesa bisa ke IG, mungkin IG-nya Ya, apa? IG-nya UKM_Renang_Unesa. UKM Renang_Unesa. Ya, Jadi itu ada apa ya, kontak personnya juga, jadi bisa dihubungin kalau mau tanya-tanya atau apa. ya, jadi rekan Unesa semuanya, mungkin dari perbincangan ini ada beberapa yang kurang terwakili mengenai UKM Renang Unesa. Kalian bisa langsung cek Instagramnya @UKM_Renang_Unesa. Kalian bisa kepoin UKM Renang itu seperti apa sih. Bisa chat CP-nya juga atau kontak personnya, bisa DM juga gitu ya. Saya ada tambahan ini. Silakan Mas Akmal. Tadi kan sukanya ya. Kalau dia kan suka terus. Saya kalau di UKM renang ada dukanya sih. Oh, ada. Ada dukanya itu ada. Ada. Bukan. Jadi dukanya itu ketika kolamnya nggak terurus jadi airnya hijau. Kalau dia kan nggak ada masalah ya, mau hijau mau, dia kan aquaman gitu, bisa Iya. bernafas di air meskipun airnya hijau gitu. Kalau saya kan nggak bisa gitu. Jadi dukanya itu aja sih. Ya apalagi kalau hujan terus tiba-tiba petir gitu. Itu duka itu. Terus ya itu aja sih, kolam yang hijau. Semoga Unesa bisa selalu ini ya, kolamnya bisa selalu dirawat, Bersih gitu ya. bersih, jangan sampai hijau. Karena kan kita bayar juga nggak telat gitu kan ya. Betul. Biar bisa terurus gitu, biar teman-teman juga merasakan nyaman ketika mengikuti UKM renang. Iya, kalaupun hijau apa bedanya sama danau begitu ya? Nah betul sekali. Terus uang perawatan kita gak usah. Nanti di belakang layar rekan-rekan bisa ngobrol-ngobrol bersama teman-teman dari UKM Renang, mungkin via kontak person ataupun DM di Instagram ya. Lebih jauhnya mengenai UKM Renang Unesa ini. Baik, mungkin Mas Akmal, Mas Rudi bisa mengajak rekan Unesa untuk bergabung bersama-sama di UKM Renang. Silakan. Ini jagonya aku malah ini kalau Ya, promosi. silakan Mas Akmal menyapa rekan Unesa semuanya. Oke, selamat apa nih? Adalah, halo rekan Unesa, jadi saya adalah wakil ketua, ini adalah ketua renang. Silakan kalian ikut bergabung di sini. Kalian nggak usah perlu takut dalam arti aku nggak bisa renang sama sekali, ikut aja nggak apa-apa. Terus di renang ini jangan berpandangan bahwasanya oke, UKM renang maka kegiatannya adalah renang aja, enggak. Kita ada yang namanya polo, ada yang namanya selam. Barangkali kalian berpotensi untuk menjadi pelatih nih ya. Jadi nggak menutup kemungkinan untuk ikut. Jadi, lumayan kan kalau kita bisa, karena di UKM renang ini memberikan wadah untuk kalian yang memang pengen jadi pelatih. Jadi kita sudah kerjasama dengan beberapa sekolah yang ada di sini. Kita mengadakan kegiatan rutin ketika mereka babnya renang, maka kita yang dari UKM Renang Unesa dipanggil untuk melatih anak-anaknya. Jadi untuk kalian yang ingin gabung, kalau nggak gabung rugi. Udah gitu aja sih. Dah seru aja. Nggak cuman renang gitu. Kita bisa diajarin jadi pelatih, jadi toh juga kita bisa menjadi event organizer. Siap. Iya, jadi kita kan ikut lomba, bukan ikut sih, mengadakan gitu, mengadakan lomba, belajar dan sebagainya. Jadi jangan berpikiran bahwa UKM renang cuman renang. Kita ada polo, kita ada banyak macam. Pokoknya ikut aja, oke? Siap. Ya. Oke. Mas Rudi mungkin ada tambahan? Nggak ada sih. Ya itu udah terwakilkan sama Kemal. Semua Oke. gabung aja nggak apa-apa. Oke. Meskipun ketintang, meskipun lidah, sama aja. Kita mengayomi semuanya. Siap. Baik, terakhir nih, ada jargon nggak nih dari UKM Renang Unesa untuk membakar semangat rekan-rekan semuanya? Ada tentunya. Kira-kira seperti apa? Nanti masnya bilang UKM Renang Unesa, Iya. nanti saya lanjutin. Oke. Yuk. Siap ya, sudah siap? Siap. UKM Renang Unesa, Jaya luar biasa. jaya luar biasa. Terima kasih Mas Rudi, Mas Akmal sudah ada di studio Radio Unesa. Baik rekan Unesa, demikian perbincangan saya dengan Mas Rudi dan Mas Akmal mengenai UKM Renang Unesa. Jadi mantapkan pilihan kalian untuk bersama-sama bergabung dan berproses bersama di UKM Renang Unesa untuk mencetak prestasi sukses. Terima kasih, jangan lupa untuk like, comment, subscribe video-video di channel Radio Unesa, follow akun Instagram @Radio Unesa dan kunjungi fanpage kami di Facebook. Saya Mufti, terima kasih. Radio Unesa, informasi edukasi dan prestasi.